Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, bulan Ramadan yang lalu saya berkunjung ke sebuah desa di Seruma yang dilewati oleh saluran udara tegangan tinggi yang menghubungkan PLTU di Pulau Bayi ke Gardu Induk terdekat. Nah, di sana saya mengunjungi dua titik lokasi, dua rumah yang sangat berdekatan dengan SUTT, ya. Bisa dibilang ada salah satu rumah itu memang di atasnya ada kawat SUTT, ya. Tuh. Nah, kemudian kami ada sedikit pembicaraan dengan masyarakat di sana, ya. Dan saya menangkap dari diskusi itu banyak peralatan elektronika, lampu, radio dan sejenisnya yang rusak. Menurut masyarakat ini rusaknya saat terjadi petir. Saya ingin mencoba menjelaskan bagaimana hal tersebut bisa terjadi dari sudut pandang ilmu fisika. Ya. Apakah benar petir bisa merusak lampu, radio, televisi yang ada di rumah kalau rumahnya dekat dengan kejadian petir? Jawabannya bisa saja. Nah, ini coba kita pahami, ya. Selangkah demi selangkah saya coba jelaskan. Bapak dan Ibu penonton semuanya, petir adalah listrik yang bergerak. Listrik adalah sesuatu yang ada di alam ini, Bapak, Ibu penonton. Maksudnya apa ini listrik? Listrik di alam ini ada dua jenis. Pertama listrik positif, kedua listrik negatif. Wah, apakah listrik ini bisa kita lihat? Secara langsung tidak bisa kita lihat, Bapak dan Ibu. Ya, karena dia kecil sekali. Listrik itu bisa berkumpul sebagai elektron, tapi elektron itu sangat kecil sekali dan tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Juga bisa berkumpul sebagai proton. Jadi di alam ini listrik bisa berkumpul sesama negatif atau sesama positif dan kita namakan muatan listrik. Ada yang positif, ada yang negatif. Nah, apabila listrik positif, misalnya yang ini, dan ada listrik negatif berdekatan satu sama lain, maka dia akan, karena berbeda jenis, dia akan tarik menarik. Tapi kalau yang satunya positif, yang kedua juga positif, maka dia akan saling menjauh, saling mendorong. Begitukah? Iya, begitulah sifatnya hasil pengamatan. Kok begitu, Pak? Ya, itulah yang kita lihat di alam ini oleh para ilmuwan. Apakah orang biasa seperti kita bisa melihat listrik yang bentuknya seperti itu? Dengan mata biasa listrik itu tidak terlihat. Tetapi kita tahu ada muatan benda yang mengandung listrik dan benda yang tidak mengandung listrik. Bapak Ibu, awan itu bisa mengandung listrik. Jenisnya apa, Pak? Ada awan yang muatannya positif, ada juga yang muatannya negatif. Oh, begitu ya, Pak? Iya. Nah, awan ini di atas kita dekat langit itu perlahan-lahan makin lama makin banyak muatan listriknya. Semakin positif atau semakin negatif. Nah, kalau kekuatannya banyak, maka dia ingin mencari temannya. Yang positif ingin mencari negatif, negatif ingin mencari positif. Awalnya mereka nggak bisa bergerak karena ada udara. Udara itu menghambat pergerakan listrik. Tetapi semakin banyak mereka berkumpul di awan, semakin lama semakin kuat, sampai pada satu waktu dia mampu menembus udara. Timbul apa yang kita namakan petir yang bisa menyambar apapun, mulai dari pohon, gedung, hewan, segala macamnya. Tapi ada yang favorit, kalau ada tembaga, kalau ada aluminium, kalau ada besi, maka petir lebih suka melewati konduktor logam. Begitulah Bapak Ibu.
Kalau dulu di daerah kita itu tidak ada tembaga atau konduktor, maka petir kurang suka ke tempat kita. Kemudian dibangunlah SUTT. SUTT dibangun dan tinggi, dan di atas tentunya menara itu dari sudut pandang petir menjadi lebih dekat dan lebih baik untuk menemui pasangannya. Pasangannya ada di bumi, dia ada di awan, dia akan ingin ketemu. Ada tower di sana, wow, ini jalan tol, maka dia akan pergi ke tower dan ke bumi. Sebagai akibatnya, masyarakat yang tinggal di sana boleh jadi mengalami frekuensi petir itu bertambah. Kenapa? Karena ada jalan tolnya, sehingga lebih banyak yang lewat situ. Dulu kita nggak punya jalan petir, sehingga petir jarang lewat ke rumah kita. Kemudian di dekat rumah kita ini ada jalan petir untuk bergerak dari awan ke bumi. Sebagai akibatnya banyak petir yang lewat, dan akibatnya jumlah petir yang ada di lokasi itu menjadi lebih banyak. Itu semua mungkin terjadi. Tapi petirnya ya segitu-gitu aja sebenarnya, ya. Tapi dia memilih jalan-jalan yang lebih bagus. Jadi terjadilah konsentrasi jumlah petir yang melewati SUTT. Bapak, bukankah petir itu tidak menyambar saluran udara tegangan tinggi? Betul sekali. Ya. Yang disembar sebenarnya adalah saluran, yang disambar sebenarnya adalah saluran bumi namanya. Jadi ada konduktor yang letaknya di atas saluran listrik sehingga lebih dekat dengan awan dan dihubungkan ke bumi sehingga lebih cepat sampai ke bumi. Itu namanya sistem proteksi petir. Kalau gitu aman dong Pak. Sebentar dulu, karena ada fenomena lain. Ini saya coba jelaskan. Bapak Ibu, selain listrik di bumi ini ada juga namanya magnet. Magnet ini juga ada dua jenis, yang satu utara dan yang satu selatan. Utara dan selatan saling tarik menarik. Ini utara, ini selatan, maka dia akan cenderung tarik menarik. Kalau yang sejenis, ini utara, maka dia saling menjauh. Mirip dong dengan listrik, ada kemiripan. Bedanya sampai sekarang manusia ini belum menemukan bagaimana mengumpulkan yang utara saja, magnet utara saja dan magnet selatan saja. Kita belum menemukan. Magnet yang kita temukan secara umum selalu berpasangan, dui kutub, utara selatan, dipol bahasa Inggrisnya. Walaupun saya pernah membaca tahun ini ada ilmuwan yang melaporkan menemukan monopol, tapi itu kan tidak bisa kita temukan secara sederhana di kehidupan sehari-hari. Seperti kita menemukan dua kutub. Itu. Jadi di alam ini ada listrik, di alam ini ada magnet, dan mereka saling terkait satu sama lain dan ada kemiripan. Pertama, Bapak dan Ibu, yang harus kita ingat bahwa apabila listrik bergerak, maka di sekitarnya muncul magnet. Apabila listrik bergerak, di sekitarnya muncul magnet. Ini hukum Biot-Savart. Listrik yang bergerak itu yang bagaimana? Ya listrik yang bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kalau geraknya lambat bagaimana? Kalau geraknya lambat, magnetnya lemah. Kalau geraknya cepat, magnetnya kuat. Iya. Semakin cepat dia bergerak, maka semakin besar magnet yang dihasilkan.
Terus kalau ditanya kalau magnet bergerak apakah menghasilkan listrik? Jawabannya iya. Magnet yang bergerak menghasilkan listrik. Itu namanya hukum Faraday. Oh. Jadi listrik bergerak menghasilkan magnet. Magnet bergerak menghasilkan listrik. Akhirnya sambung menyambung, Pak. Betul. Ada listrik bergerak menghasilkan magnet. Magnet ini kan bergerak juga. Dia akan menghasilkan listrik. Listrik yang kedua ini bergerak juga. Dia akan menghasilkan magnet. Sambung menyambung menyebar di dalam ruangan. Ini disebut gelombang elektromagnet, gelombang listrik magnet. Bisa seperti itu, Pak. Bisa. Petir itu jadinya listrik yang bergerak. Dari mana ke mana, Pak? Bisa dari awan ke bumi, ada dari bumi ke awan. Persisnya yang mana? Ya, itu susah diamati dengan mata telanjang. Siapa yang mempelajari yang seperti ini? Ada nama jurusan fisika, lebih spesifik lagi geofisika, ada di MIPA Fakultas Unip. Ada juga jurusan teknik elektro. Ini adalah dua prodi yang secara tradisional punya mata kuliah atau subbab yang mempelajari petir. Jadi tidak semua mahasiswa teknik elektro akan belajar petir. Belajar petir itu hanya mahasiswa teknik elektro yang mengambil konsentrasi teknik tenaga listrik. Itu pun juga sebuah mata kuliah pilihan, bukan mata kuliah wajib, ya. Karena jumlah instalasi yang terkait petir ini tidak terlalu banyak, walaupun mereka sangat penting juga sih. Saya ulangi lagi, petir adalah listrik yang bergerak. Listrik yang bergerak menghasilkan magnet yang juga bergerak. Magnet yang bergerak ini menghasilkan listrik yang lain lagi yang juga bergerak. Listrik yang kedua ini karena bergerak menghasilkan magnet yang kedua yang juga bergerak dan menghasilkan yang ketiga dan keempat, kelima dan selanjutnya sampai apa? Sampai jauh dan sampai lama. Tergantung tenaga yang dimiliki oleh petir. Tapi karena petir itu sebentar ya, dalam mikrosecond kejadiannya, maka semua fenomena ini juga selesai dalam waktu yang cukup cepat. Mikrosecond itu nggak bisa kita rasakan. Mata kita tidak terbiasa merasakan yang secepat itu. Bapak Noval, itu berarti kalau penangkal petirnya bagus, petirnya nggak pernah menyambar SUTT dong. Iya, petirnya menyambar konduktor bumi dan langsung terhubung ke tanah. Berarti salurannya aman. Aman dari sambaran yang langsung. Apakah aman dari radiasi tadi? Itu namanya radiasi ya. Perubahan yang merambat ke ruangan sekitarnya itu namanya radiasi. Gelombang elektromagnetik. Nah, sebenarnya kan konduktor bumi dan konduktor fasa itu berdekatan. Jadi ya radiasinya akan terasa di konduktor saluran fasa itu. Ada induksi antara konduktor bumi dengan konduktor fasa. Jadi timbullah impuls listrik, impuls yang disebabkan petir pada saluran. Wah, itu kan berbahaya, Pak. Betul. Oleh karena itu saluran harus dilindungi dengan surge arrestor, penangkap surja. Ini dinamakan surja listrik yang disebabkan oleh petir, diringkas surja petir. Surja petir ini harus dikirim ke bumi juga menggunakan surge arrestor yang merupakan benda yang impedansi atau hambatannya 0 kalau ada surja. Tapi kalau untuk listrik yang biasa
impedasinya gede begitu. Kalau yang di rumah itu bagaimana? Di rumah kan ada konduktor juga, gelombangnya merambat sampai ke konduktor yang ada di rumah atau di saluran udara tegangan rendah. Jadi surjanya sampai juga. Dan kalau surja itu mengenai televisi, radio, dan lampu dan tenaganya cukup kuat, maka dia akan bisa merusak alat-alat tadi. Walaupun petirnya tidak langsung menyambar. Nah, gangguan tidak langsung inilah yang berdasarkan pemikiran dan pengamatan saya terjadi di desa di Seluma yang saya sebutkan. Kalau begitu, gimana dong Pak? Masyarakat kan pengen solusi Pak, bukan pengen ilmu, bukan penjelasan. Mereka ingin solusi. Solusinya memasang SPD, bahasa Inggris Surge Protection Device, alat pelindung dari surja. Ada di pasaran. Pak, mana yang harus dibeli? Boleh tanya ke PLN. PLN yang mana ya Pak? PLN itu besar tuh ya, kita nggak tahu PLN mana yang ngerti. Ya datang aja, nanti diarahkan oleh orang PLN ke bagian yang mengerti. Nah, SPD ini ada 3 macam. Ada yang dipasang di tower, ada yang dipasang di rumah, ada yang dipasang di alat. Yang mana yang harus dipasang? Kalau saya sarankan pasang saja yang di rumah. Tapi kalau ada alat yang mahal, mungkin pasang juga di alat. Begitu. Harganya macam-macam. Itu baiknya tanya di toko. Tokonya apakah harus offline? Bisa online juga. Tapi apakah SPD cukup? SPD tidak cukup. Karena SPD perlu grounding atau pembumian. Ya. Jadi dekat rumah itu harus dipasang konduktor, dan konduktor itu ditanamkan ke bumi, dimasukkan ke tanah, kemudian dihubungkan ke SPD tadi. Supaya apa? Supaya surjanya langsung ke tanah. Jadi tidak kena alat-alat tadi. Wah, tambah biaya Pak. Betul. Tapi dengan begitu kalau ada surja, rumah kita terlindungi. Apakah 100% terlindungi? Ya tidak juga. Kalau tenaga petirnya terlalu kuat juga SPD-nya bisa rusak. Kalau SPD-nya rusak ya harus diganti. Jadi harus beli lagi. Yang beli SPD-nya saja. Kalau groundingnya enggak perlu dibeli. Pak, ini memasangnya kan harus ada ilmunya. Betul. Ada perusahaan yang spesialis tentang itu. Begitu Bapak Ibu, narasi pemahaman yang bisa kita jelaskan untuk memahami situasi dengan lebih baik. Semoga dengan narasi ini ibu-ibu yang ada di Seluma, bapak-bapak yang ada di Seluma yang selama ini merasakan fenomena-fenomena terkait dengan petir itu bisa mendapat bahan renungan baru dan bisa mendapat solusi. Pihak-pihak terkait juga bisa memahami bahwa ini ada solusinya dan solusinya bisa diterapkan. Penjelasan saya hanya audio saja tanpa banyak visual itu
supaya bisa didengar gitu. Ini lebih meniru pendekatan yang dilakukan oleh ulama-ulama di Indonesia yang menyampaikan ilmu hanya dengan suara tanpa grafik atau video. Semoga penjelasan saya yang singkat dan sederhana ini ya bermanfaat. Penjelasan lebih detail itu melibatkan matematika yang cukup rumit ya, yang disebut persamaan differential equation, persamaan diferensial parsial, yang memang tidak semua orang mempelajari. Jadi saya menahan diri untuk tidak membahasnya seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, apakah penjelasan saya barusan itu benar-benar terjadi di desa tersebut? Apakah yang terjadi di desa tersebut seperti yang saya jelaskan? Nah, itu perlu pemeriksaan lebih lanjut. Yang saya jelaskan adalah satu kemungkinan yang boleh terjadi, boleh juga tidak. Apakah itu benar-benar terjadi? Perlu diperiksa oleh pihak-pihak yang kompeten dengan alat ukur yang teruji. Begitu. Dan harus dipahami apa yang saya ceritakan itu adalah salah satu yang boleh saja terjadi. Apakah itu yang terjadi? Ya saya susah menceritakannya karena itu terjadi sudah sebelum saya datang. Dan waktu kejadian juga tidak ada alat-alat atau pengukuran yang mendukung. Begitu. Semoga uraian saya bermanfaat. Terima kasih banyak. Ini uraian yang tidak sempurna, penonton, karena banyak dibatasi oleh kesengajaan saya tidak menggunakan ilmu matematika dan fisika yang detail. Sekali lagi terima kasih banyak. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.